hibah ada satu lembaga dapat 50 miliar. Hibah kita ugal-ugalan, Pak. Hibah kita pernah mencapai angka 1 Triliun, Pak. Hah? Triliun. 1 triliun pernah. Lebih. Paling tinggi dana hibah provinsi pernah mencapai anggaran 3. berapa? 3 triliun. Ibu teh tahu cuma tidak bisa berbuat apa-apa. Mata krewas ngadenge jumlah hibah eta tahun kamari tahun-tahun katukang keur zaman gubernurna Ridwan Kamil dana hibah nepi ka sakitunya padahal coba lamun dimanfaatkeun keur leuwih anu penting contoh ngabangun jalan terusan dana bantuan sosial keur masyarakat miskin seperti masangkeun listrik keur anu can boga KWH sorangan berenang bakal leuwih manfaat paingan eta grupana nasi Ono Surono eta kamari protes dana hibahna pedah dipangkas ku Kang Dedi jiga nama nah sok aya kabagean gitu tatina dana hibah atau kumaha terbuka lah ayeuna mah zaman KDM mah salut ka KDM nya wani terbuka ngemukakeun ka masyarakat jadi masyarakat apal duit anggaran teh dipake naon wae termasuk pake hibah anu cek sim kuring mah asa teu perlu teuing hibah nepi ka sagede kitu mah nya sifatna ge da teu wajib bari hibah mah. Kehebatan Deddy Mulyadi berhasil mengusir Ridwan Kamil ke Jakarta. Deddy juga mengklaim bahwa selama ini rakyat Jawa Barat menderita di bawah kepemimpinan RK. Dalam debat Pilgub Jabar 2024, Deddy menutup dengan cerita tentang penderitaan rakyat yang ia temui, mulai dari bayi yang ditahan di rumah sakit hingga petani yang kekeringan. Dengan penuh semangat, ia menyatakan bahwa menjadi gubernur adalah cara terbaik untuk menyelesaikan seluruh masalah tersebut. Menurut Sobat Kirpol, benar gak ya? Oi ieu sakedeung deui urang Jawa Barat moal bisa berobat ka BPJS. Kunaon moal bisa berobat ka BPJS? Kabupatenna loba nu teu mayar BPJS, provinsina teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Ai kamari duitna dikamanakeun? Diaur-aur ka ditu ka dieu. Beleg ka ditu, beleg ka dieu, beleg ka ditu, beleg ka dieu. Nu lain hakna narima duit provinsi. Kabeh nu narima duit eta, lamun isukan aya jelema maot kulantaran di rumah sakit BPJS-na teu bisa mayar kulantaran negara can mayar. Lamun anu ngajuru orokna maot, indungna maot kulantaran negara teu mayar, BPJS mayar, maneh doraka. Rek nyarita naon? Bahkan secara administrasi eta warga bisa gugat negara sabab naon hakna teu dibikeun ke negara urang gagah nyaritakeun sigeun jelema pangmulyana rakyat engkak-engkakan di rumah sakit teu bisa mayar BPJS-na teu dibayar ku negara ku provinsi jeung kabupaten sabaraha hiji jelema nu maot sabaraha hiji jelema nu teu kalayanan sabaraha hiji jelema nu talangsara doraka ieu. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar terhadap kabupaten kota. Nah itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepada Dinas Kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS. Ya, gara-gara diwarisi utang BPJS Kesehatan senilai 300 miliar rupiah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyentil kebijakan APBD era Ridwan Kamil. Kang Deddy menyoroti APBD RK untuk membayar operasional Bandara Kertajati, bukan malah untuk bayar tunggakan utang. Jawa Barat ternyata punya utang fantastis senilai 300 miliar rupiah ke BPJS Kesehatan. Utang itu menumpuk dan belum dibayar ke kabupaten kota di era kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil. Deddy Mulyadi pun mengaku kaget sekaligus heran mengapa APBD zaman RK lebih diprioritaskan untuk belanja hibah daripada bayar tunggakan utang ke BPJS Kesehatan. Salah satu beban APBD yang diwariskan RK ke Deddy Mulyadi adalah biaya operasional Bandara Kertajati senilai 60 miliar rupiah per tahun. Padahal bandara itu terus-menerus merugi. Sementara alokasi anggaran BPJS Kesehatan yang jelas-jelas untuk kesehatan warga Jabar justru menunggak. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar terhadap kabupaten kota.
itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS? Kan ini rawan kalau kabupatennya tidak bayar, itu bisa stop pelayanannya. Gubernur terpilih Deddy Mulyadi yang kini memerintah Jawa Barat dibuat kaget, bukan kepalang. Bagaimana tidak? Ternyata gubernur di masa lalu yaitu Ridwan Kamil yang mendirikan utang yang sangat membunuh, yaitu sebesar 300 miliar rupiah yang digunakan untuk seharusnya membayar BPJS. Hal itu tentu saja membuat warga Jabar resah karena mereka terancam tidak akan bisa menikmati fasilitas BPJS atau bahkan bisa tapi dipersulit karena yaitu hutang yang seakan menumpuk. Di sisi lain ternyata Jawa Barat yang memiliki penghargaan sebegitu banyak ternyata meninggalkan kebobrokan yang sulit untuk ditanggulangi. Dan nama Ridwan Kamil yang dulu kian meroket dan mempunyai elektabilitas yang sangat tinggi ternyata sekarang hancur berkeping-keping. Apalagi dia terkena kasus di mana dia memiliki seorang ani-ani yang membuat namanya hancur. Dan bagaimana detail video tersebut? Kita langsung saja saksikan videonya. Diwarisi utang BPJS Kesehatan senilai 300 miliar rupiah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyentil kebijakan APBD era Ridwan Kamil. Kang Deddy menyoroti APBD RK untuk membayar operasional Bandara Kertajati, bukan malah untuk bayar tunggakan utang. Jawa Barat ternyata punya utang fantastis senilai 300 miliar rupiah ke BPJS Kesehatan. Utang itu menumpuk dan belum dibayar ke kabupaten kota di era kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil. Deddy Mulyadi pun mengaku kaget sekaligus heran mengapa APBD zaman RK lebih diprioritaskan untuk belanja hibah daripada bayar tunggakan utang ke BPJS Kesehatan. Salah satu beban APBD yang diwariskan RK ke Deddy Mulyadi adalah biaya operasional Bandara Kertajati senilai 60 miliar rupiah per tahun. Padahal bandara itu terus-menerus merugi. Sementara alokasi anggaran BPJS Kesehatan yang jelas-jelas untuk kesehatan warga Jabar justru menunggak. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar terhadap kabupaten kota. Nah itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS? Kan ini rawan kalau kabupatennya tidak bayar, itu bisa stop pelayanannya. Kang Deddy menyatakan akan mengevaluasi belanja hibah Pemprov Jawa Barat yang dinilai banyak tidak tepat sasaran. Dari Bandung, Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi dibuat terkejut ternyata ditinggalkan warisan hutang tunggakan BPJS oleh Gubernur Jawa Barat sebelumnya sebesar 300 miliar. Warga Jawa Barat pun ikut terkejut ternyata Ridwan Kamil kinerjanya bobrok. Selama masa jabatannya Ridwan Kamil banyak menghambur-hamburkan APBD untuk dana hibah yang tidak jelas, belum lagi hutang untuk pembangunan Masjid Al-Jabar sebesar 1 triliun. Kalau begini kan yang pusing Kang Deddy Mulyadi karena harus bayar tagihannya. Dan daripada APBD dibuat untuk dana hibah yang nggak jelas, mending bayar kewajiban hutang BPJS dulu atuh. Kan kasihan nantinya rakyat Jawa Barat kalau sampai nggak bisa berobat karena belum bayar tagihannya. Pemprov Jabar punya kewajiban hampir 60 miliar dalam setiap tahun untuk biaya operasional Kertajati. Itu berapa? Terus kemudian Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar terhadap kabupaten kota. Nah itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS? Kan ini rawan kalau kabupatennya tidak bayar, itu bisa stop pelayanannya. Nah ini yang akan segera saya ambil keputusan. Kan itu kewajiban yang harus dibayar. Itu problem loh. Makanya saya selalu mengkritisi kenapa sih kita belanja hibah dulu. Padahal kewajiban pemerintah itu lebih utama dibanding belanja hibah. Kepemimpinan Gubernur
sebelumnya, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Yang jadi pertanyaannya adalah, Bapak Ridwan Kamil kenapa bisa mempunyai tunggakan BPJS 300 miliar, sedangkan dana hibah keluar ratusan miliar secara ugal-ugalan? Apakah kesehatan masyarakat tidak lebih penting daripada dana hibah? Sepertinya ini adalah sebuah hal yang wajib dipertanyakan kepada Kang Ridwan Kamil. Kang Deddy Mulyadi menyebutkan bahwa sebentar lagi warga Jawa Barat tidak bisa memakai fasilitas BPJS Kesehatan. Kenapa tidak bisa memakai BPJS Kesehatan? Karena ternyata Pemprov memiliki tunggakan terhadap BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar. Kok bisa Pemprov mempunyai tunggakan? Ini adalah tunggakan pada saat kepemimpinan Gubernur sebelumnya, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Yang jadi pertanyaannya adalah, Bapak Ridwan Kamil kenapa bisa mempunyai tunggakan BPJS 300 miliar, sedangkan dana hibah keluar ratusan miliar secara ugal-ugalan? Apakah kesehatan masyarakat tidak lebih penting daripada dana hibah? Sepertinya ini adalah sebuah hal yang wajib dipertanyakan kepada Kang Ridwan Kamil, yang berimbas pada pelayanan kesehatan di rakyat Jawa Barat. Nanti kalau misalkan ada yang tidak dilayani sampai meninggal, nih siapa nih yang akan bertanggung jawab? Apalagi nih buat para orang-orang yang dapat dana hibah kemarin nih, kalau yang meninggal yang tidak dilayani nih dosanya pada ditanggung ya tuh. Masa orang-orang yang mengerti agama tapi makan uang kesehatan warga Jawa Barat? Sungguh sangat miris. Kami 3 tahun mendapat 180 penghargaan. Tapi kalau dapat penghargaan, itu artinya ada perubahan. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Uangnya dipakai apa? Dari 11 triliun itu hibah yang murni yang bukan kewajiban berapa? Kan sekitar 2,5 triliun atau berapa, atau 3 triliun. Kenapa uang sendiri dihibahin, kok bangun pinjam duit? Oh iya, sakedeung deui urang Jawa Barat moal bisa berobat ke BPJS. Kunaon moal bisa berobat ke BPJS? Kabupatenna loba nu teu mayar BPJS, provinsina teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Ai kamari duitna dikamanakeun? Diaur-aur ka ditu ka dieu. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar. Nah, itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepala dinas kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat konsepsi dana hibah musim dirubah rek naon? Sabab aya nu skala prioritas. Oh iya, sakedeung deui urang Jawa Barat moal bisa berobat ke BPJS. Kunaon moal bisa berobat ke BPJS? Kabupatenna loba nu teu mayar BPJS, provinsina teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Ai kamari duitna dikamanakeun? Diaur-aur ka ditu ka dieu, beleg ka ditu, beleg ka dieu, beleg ka ditu, beleg ka dieu. Nu lain hakna narima duit provinsi. Abeh nu narima duit eta, lamun isukan aya jelema maot kulantaran di rumah sakit BPJS na teu bisa mayar kulantaran negara can mayar. Lamun anu ngajuru orokna maot, indungna maot kulantaran negara teu mayar, BPJS mayar, maneh doraka. Rek nyarita naon? Bahkan secara administrasi eta warga bisa gugat negara. Sabab naon? Hakna teu dibikeun ke negara. Urang gagah nyaritakeun sigeun jelema pangmulyana, rakyat engkak-engkakan di rumah sakit teu bisa mayar BPJS na teu dibayar ku negara, ku provinsi jeung kabupaten. Sabaraha hiji jelema nu maot, sabaraha hiji jelema nu teu kalayanan, sabaraha hiji jelema nu talangsara, doraka itu. Negara satria kudu ngutamakeun naon? Rakyat. Berjuang jeung rakyat lain ukur carita tapi sikap. Urang berpihak lain ka golongan, urang berpihak lain ka partai, urang berpihak ka rakyat. Sabab urang geus jadi pamimpin, urusan rezeki ka hareup Gusti bakal mere rezeki ka jalma-jalma anu salilana meh Gusti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ku lengkah paling porakna lain ku repahna. Apa urang teu nyeri hate ya budak minum
pembersih lantai kulantaran hayang sakulah. Apa urang teh era urang gede-gedean marke baju garaga air rakyat ngagoler di rumah sakit minum karbol kulantaran hayang sakola. Kagagahan diri urang aya tinu kamakmuran rakyat urang lain gagahna urang pikeun kuring pamimpin lain ukur protokoler nu hebat tapi sikap-sikap keprotokolan nu hebat. Ai sikap keprotokolan teh naon? Sikap-sikap ngutamakeun naon kewajiban pamimpin pikeun rakyat. Jadi kalau peristiwa hari ini ingin mencari siapa yang bertanggung jawab, tentunya saya yang bertanggung jawab. Ya. Saya menghaturkan permohonan maaf jika dinamika-dinamika ini membuat situasi mungkin kurang baik. Proposal jalan terus. Tunggakan 300 miliar yang harus ditanggung Deddy Mulyadi tak hanya di situ saja. Ternyata utang pemerintah itu terjadi karena ternyata hibah yang digelontorkan oleh pemerintahan Ridwan Kamil terdahulu adalah dia sering menghibahkan hingga triliun rupiah untuk kepentingan yang bukan yang seharusnya digunakan, terutama hibah untuk ormas. Hal itu tentu saja membuat kaget Deddy Mulyadi ketika dia mendapat penjelasan dari staf gubernur, di mana hingga 1 hingga 3 triliun digelontorkan hanya untuk ormas. Dan tentu saja ini membuat finansial dari pemerintahan daerah Jawa Barat membuat gonjang-ganjing dan membuat netizen kaget. Bagaimana tidak? Seharusnya dana 300 miliar yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat hanya digunakan untuk ormas, kesejahteraan ormas. Di mana tentu saja ormas tidak mempunyai peran apapun untuk warga Jabar. Dan Ridwan Kamil menjadi sebuah momok di mana mereka menguliti habis-habisan dan menyerang Ridwan Kamil yang mempunyai elektabilitas waktu itu sangat populer. Dan bagaimana respon dari netizen ketika kasus tersebut terungkap? Warga Jabar, pantes atuh urang lamun ka rumah sakit hararese penanganan teh da warga Jabar. Jadi pemerintahan arurang teh nu kamari boga hutang pemerintahan provinsi nyampe 300 miliar bayangkeun. Nya atuh pihak rumah sakit oge meureunnan kumaha beureunan geus mah urang ngobatan tapi na dihutang. Meureunnan manehna kudu malayar pagawe-pagawena. Wajar sih lamun kos kitu mah. Jadi anu salah saha? Pemerintah pamimpinna ayeuna BPJS kemanusiaan kot nepi ka boga hutang ka miliaran keun ka 300 miliar. Bayangkeun nya anu digawe pabrik ya malayar BPJS kabeh itu teh. Tapi paling anu geuringna mah saorang sabulan teh paling dina bagianna teh paling seorang 2 orang gitu. Henteu sakabehna gering kabeh henteu. Jadi asa aneh gitunya duit tepikeun ka hutangna ka bebeledagan duitna ka manakeun atuh. Da rasaan mah leuwih loba keneh nu mayar BPJS dibanding anu ka rumah sakit oge. Kitu tah. Ieu duitna ka maranakeun ye. Ku bapak aing tah geus dibere kode sia cenah ngaharakan duit kemanusiaan doraka itu teh kumaha itu aya dana hibah digedekeun ai hutang bebeledagan. Bapak aing kaget guys, ternyata Jawa Barat punya tunggakan hutang sebanyak 300 miliar ke BPJS. Gelo jelema edan. Berarti hutang eta teh salila gubernur teh heula ngajabat. Edan ya mah. Rek kumahakeun nya Jawa Barat lamun geus kieu. Atuh bapak aing bagian ketempuhan mayaran hutang. Sarua juga pejabat-pejabat nu ayeuna di daerah ogenan bagian ketempuhan mayaran hutang. Aduh. Aing tadi tes bayar pajak guys, poe tadi. Mantuan meureun nya urang ge mayaran hutang.
Da orang teh taat pajak, wajib pajak. Soak aing mah. Sing atuh euy. Jadi pejabat teh mun sakirana teu mampu ngajalankeun perputaran roda pemerintahan dan perekonomian masyarakat sejahtera, mending kene ngajedog eureun mengundurkan diri, cek urang mah mending kitu. Leuwih alus daripada dipaksakeun kalakah ngagedekeun hutang. Buah edan. Dedi Mulyadi kaget. Ternyata pemerintah Jawa Barat sebelumnya punya tunggakan hutang ke BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar. Mendengar hal itu, ribuan warganet pun ikutan kaget. Ternyata Ridwan Kamil punya jejak yang sangat buruk. Selain punya hutang untuk pembangunan masjid, Ridwan Kamil juga meninggalkan tunggakan hutang ke BPJS sebesar 300 miliar. Pemprov Jabar punya kewajiban hampir 60 miliar dalam setiap tahun untuk biaya operasional mereka. Terus kemudian Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar terhadap Kabupaten Kuta. Nah itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepada Dinas Kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah? Tahu gak sih Yas, ternyata Pemprov Jabar hutang BPJS 300 miliar loh. Gila. Itu kalau nggak ada video-video dari Kang Dedi mungkin kita nggak pernah tahu ya bahwa Pemprov kita itu banyak hutang untuk hal-hal yang urgent, tapi malah mendahulukan dana-dana hibah dan lain sebagainya yang bukan untuk peruntukan yang urgent gitu. Pantesan tuh BPJS teh kayak gitu ya pelayanannya ya. Di anjok atau udah kumaha tuh. 300 miliar loh. Nggak ketahuan itu kalau nggak ada vlog dari Kang Dedi. Ini gimana tuh pemerintahan teh? Ini bakalan makin banyak lagi nih musuh-musuh Kang Dedi nih. Karena BPJS ini diungkit-ungkit lagi. Coba deh, menurut kalian gimana? Tunggakan 300 miliar Pemprov ke BPJS. Coba komen ya. BPJS Kesehatan Jawa Barat hutang 300 miliar. Nah, KDM sentil APBD Jawa Barat waktu dipegang oleh Ridwan Kamil. Tah, kumaha Pak Ridwan Kamil ya? Geningan loba hutang dari nyawa pas beres jabatan teh ninggalkeun hutang, geus puguh ning hutang eta mah nya Masjid Al Jabar. Iya ya BPJS anu ngesidik jelas-jelas dipakai ke warga masyarakat Jawa Barat kuat KTK bayar padahal jumlahna ngan ukur 300 miliar bandingkeun jeung dana hibahan uku anjeun digolontorkeunnya kamari cek beja cek data gitu lain cek beja nepi ka jumlahna hampir 3 triliun eta dana hibah. Ari BPJS jumlah 300 miliar kuat TK bayar kamari Kang Dedi Mulyadi nepi ka protes kah ka naon teh Bapeda nya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah jeung Kadinkes Jawa Barat. Kumaha cenah ieu aturanana, aduh parah bener parah ya zaman RK parah. Warga Jawa Barat nggak akan bakal bisa menikmati layanan BPJS. Kenapa? Karena Pemprov Jawa Barat masih punya utang kurang lebih 300 miliar kepada lembaga BPJS. Itu utangnya Pak Dedi Mulyadi bukan? Bukan. Itu adalah peninggalan utangnya gubernur sebelumnya. Anda bisa tahan? Tahan nggak untuk ngomong? Siapa yang jadi gubernur sebelum Dedi Mulyadi? Dana hibah yang begitu besar, ratusan miliar, masih harus nunggak BPJS 300 miliar. Kan lucu. Lucu nggak? Lucu dong. Makanya warga Jawa Barat, kenapa Pak Dedi Mulyadi begitu geramnya kalau ada orang nggak bisa pulang dari rumah sakit gara-gara tidak bisa mendapatkan layanan BPJS. Kenapa Pak Dedi sampai nangis melihat rakyat Jawa Barat yang melahirkan tidak bisa pulang membawa anaknya karena tidak bisa mendapatkan layanan BPJS. Miris.
Bagaimana dengan gubernur sebelumnya? Kenapa harus nunggak 300 miliar? Dana hibah yang begitu besar, beberapa lembaga-lembaga yang sampai menerima ratusan miliar, BPJS harus tertunggak gitu loh. Dalam tanda kutip, kita kembangkan logika, pikiran, dan hati. Apakah maksud dan tujuan Deddy Mulyadi membuka aib Jawa Barat ini? Apakah hanya sebatas ingin menunjukkan bahwa ketidakmampuan dalam mengelola anggaran, atau karena memang harus membayar tunggakan-tunggakan? Tunggakan membangun apa itu namanya dana hibah yang pada waktu itu masih punya utang 500 miliar per tahun, utang kepada pemerintah pusat, itu juga dibayar oleh Deddy Mulyadi. Sekarang bayar lagi dana BPJS 300 miliar harus dibayar sama Pak Deddy Mulyadi. Tunggakan-tunggakan di tahun-tahun sebelumnya kok bisa numpuk begitu, padahal anggarannya banyak, anggarannya cukup. Kenapa harus terjadi? Beberapa kejanggalan-kejanggalan di pemerintahan sebelumnya, pejabat sebelumnya, yang akhirnya membuat efisiensi Jawa Barat untuk mengelola seluruh kepentingan masyarakatnya yang membuat miris. Dan ini tidak terjadi di Jawa Barat. Hampir semua provinsi terjadi. Termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, yakin pasti terjadi. Kecuali kalau yang 2 periode. Kecuali kalau yang jadi gubernur itu satu partai, atau memang sudah dipersiapkan untuk penggantinya. Lah sementara Jawa Barat kan enggak. Jawa Barat yang mestinya targetnya bukan Pak Deddy Mulyadi yang menjadi gubernur, dengan pergerakan alam, dengan pergerakan Tuhan Yang Maha Esa yang menjadikan Deddy Mulyadi gubernur Jawa Barat, sehingga harus menutup semua aibnya Jawa Barat dengan apa? Dengan keprihatinan, dengan kembali lagi memikirkan ini loh jatahnya rakyat, ini loh bagiannya rakyat, ini loh yang harus diperuntukkan untuk rakyat. Miris. Siapa sebetulnya yang memanfaatkan itu semua pertanyaan? Gubernur yang dulu di Jawa Barat, siapa sebetulnya yang mendapatkan banyak gubernur Jawa Barat, sehingga sekarang Jawa Barat tidak mampu atau tidak bisa membayar BPJS senilai tunggakan 300 miliar. Apakah akan ada jalan keluar? Apakah akan ada solusinya? Maka keberanian KDM untuk kembali lagi mengambil kebijakan tentang BPJS, karena nangisnya KDM Deddy Mulyadi untuk rakyat kecil, sehingga tidak harus sulit masuk di rumah sakit dan pulang dari rumah sakit dengan BPJS. Semangat Pak Deddy Mulyadi, semangat, sampurasun. Tanggung jawab seorang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat sekarang memang seperti apa yang kita ketahui tidak mudah. Selain dia mendapat serangan dari para oposisinya, yakni oposisi yang paling gencar penyerangnya adalah Ono Surono, bahkan daerah tetangga yaitu DKI Jakarta, di mana dia sering disindir oleh Rano Karno sebagai wakil gubernur DKI Jakarta akan kebijakan-kebijakannya yang dianggap abnormal. Tetapi kebijakan-kebijakan tersebut ternyata sangat didukung oleh masyarakat Jabar sendiri, bahkan luar Jabar. Di antaranya barak militer yang sangat viral beberapa waktu lalu, di mana ditentang bahkan dikritik kritis oleh seorang Rocky Gerung yang mengatakan bahwa barak militer bukanlah tempat untuk mendisiplinkan tubuh atau bahkan pikiran. Hal itu tentu saja berbentrokan dengan ahli filsafat tersebut, karena menurut Deddy Mulyadi memang barak militer adalah tempat yang paling tepat untuk mendisiplinkan seorang anak. Di mana tidak? Karena tidak semua orang tua mampu mengantisipasi kebrutalan seorang anak, dan bahkan mereka takut akan kebrutalan tersebut, hingga kebijakan barak militer yang digunakan untuk mendisiplinkan anak amat sangat ampuh yang digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Dan tanya itu, uang saku yang diberikan sebanyak 25 juta per anak oleh Deddy Mulyadi ternyata membuat
kebijakan tersebut ya boleh dibilang abnormal karena tidak semua pejabat menggelontorkan uang pribadi untuk kepentingan masyarakat. Dan dari kasus 300 miliar tersebut yang merupakan untuk BPJS, ini adalah menjadi sebuah pelajaran di mana tidak semua pejabat yang memiliki elektabilitas yang begitu sempurna seperti Ridwan Kamil ternyata meninggalkan kasus yang begitu besar dan amat sangat membebani masyarakat. Terlebih akan kasusnya yang menyandungnya sekarang dengan seorang wanita yang berinisial LM. Dan itu menjadi sebuah penyakit yang akan sulit untuk disembuhkan karena hukuman moral kepada seorang Ridwan Kamil akan terus disandangnya. Demikian video kali ini, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.